Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, semoga Al-Quran bisa benar-benar menjadi penyejuk hati di saat kita membacanya. Al-Quran semoga benar-benar menjadi bacaan yang paling kita senangi. Al-Quran semoga menjadi bacaan yang benar-benar kita yakini bahwasanya dengan Al-Quranlah kebahagiaan kita, dan dengan Al-Quranlah cara hidup yang benar. Dan sungguh di saat berkurangnya keyakinan ini akan berakibat buruk kepada perilaku kita semuanya. Iman kepada Al-Quran termasuk salah satu rukun iman yang jika tidak beriman maka orang itu tidak dianggap beriman, biarpun dia beriman kepada Nabi SAW. Percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, maka dia bukan tergolong orang yang beriman kepada Allah. Dan tidak semua orang yang mendapatkan Al-Quran ternyata bisa selamat. Makanya permohonan tadi penting, bahwasanya semoga Al-Quran menjadi bacaan yang paling kita yakini, yang paling menghibur hati kita, yang paling kita senangi. Ada orang membaca Al-Quran tidak dengan kesenangan dan tidak dengan tenang hati. Dan ketahuilah bahwa banyak disebut oleh Nabi SAW penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran. Akan tetapi mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan disabdakan oleh Nabi, biarpun hadis ini secara derajat kesahihannya tidak sampai derajat sahih, akan tapi para ulama mengambil itu riwayat sebagai pendidikan bagi kita semuanya. Berapa banyak orang baca Quran, wal Qur'anu yal'anuhu, akan tapi Quran itu mengutuknya. Membaca Al-Quran, hati-hati. Dan sungguh disebutkan bahwa pertama kali orang yang bakal dihukum di akhirat nanti adalah orang-orang yang punya Al-Quran. Orang beriman, orang Islam tapi tidak pernah mengagumkan Al-Quran, tidak pernah mencoba membaca Al-Quran, tidak pernah berlatih dengan hatinya membaca Al-Quran dengan penuh mengagumkan dan penuh penghormatan kepada Al-Quran. Al-Quran bukan untuk dipamerkan di ajang festival musabaqah, bukan. Dan alangkah banyaknya yang perlu kita ingatkan bahwa di dalam acara-acara tersebut maksudnya adalah bagus untuk mensosialisasikan Al-Quran yang memang Al-Quran sudah masyarakat. Hanya pengamalannya musabaqah membaca Al-Quran. Akan tapi ternyata juga harus diperhatikan, kalaupun ada musabaqah harus perhatikan tentang halal haram. Semisalnya seorang wanita, bagaimana hukumnya di saat harus membacakan Al-Quran di depan kaum laki-laki. Dan jangan tanya kepada si A, si B, tanyakan kepada para ulama-ulama terdahulu. Apa kata mereka? Dan tidak perlu kita sombong. Tidak perlu kita sombong. Dan kami himbau para wanita-wanita yang mulia, tidak perlu Anda memamerkan suara Anda di depan kaum laki-laki. Biarpun dengan Al-Quran. Dan memang di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, suara wanita bukan aurat. Akan tetapi ulama menjelaskan bahwa jika seorang wanita membaca Al-Quran beda dengan wanita di saat berbicara dengan omongan obrolan biasa. Sebab kalau seorang wanita berbicara dengan obrolan biasa, maka kita tidak wajib mendengarnya. Bahkan tidak diperintahkan kita mendengar.
Tidak ada perintah dari Al-Quran dan hadis Nabi, dengarkan itu perempuan lagi ngomong, nggak ada. Akan tapi di saat seorang wanita membacakan Al-Quran, di saat membaca Al-Quran, perintah dari Allah, idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika Al-Quran dibacakan, kau dengar. Makanya seorang wanita jika sudah membaca Al-Quran, maka di sini menjadi beda dengan wanita di saat berbicara biasa. Jangan disamakan di saat orang berbicara jual beli. Seorang wanita yang lagi ngobrol. Suara wanita dalam mazhab kita Imam Syafi'i bukan aurat, berbeda dengan mazhab Imam Malik. Akan tapi di saat mereka membaca Al-Quran berbeda. Dan ini harus kita rubah di masyarakat kita. Wanita harus mulia, suaramu bukan untuk dipamerkan di depan kaum laki-laki, biarpun dengan Al-Quran. Dan ini harus kita sadari dan kita insafi. Agama bukan yang enak menurut saya. Akan tapi agama adalah apa kata ulama yang diambil dari Nabi dan para ulama-ulama terdahulu. Jadi kembalilah kepada hukum. Dan ulama sudah menjelaskan dari 4 madhab semuanya. Ijma, kesepakatan ulama tentang wanita yang menandungkan Al-Quran di depan kaum laki-laki. Tidak ada itu semuanya. Akan tapi di masyarakat kita masih biasa. Dan yuk kita membuat perubahan perlahan demi perlahan. Tanpa harus menyakiti. Niat mereka baik. Semoga Allah memberi pahala atas niat mereka. Dan mereka melakukan itu karena belum tahu. Mereka melakukan itu karena belum tahu. Allah akan berikan pahala. Akan tapi bagi yang tahu harus mengingatkan. Ya insya Allah Allah beri pahala. Akan tapi yang ditakutkan ternyata Allah malah menghukum itu loh. Makanya kadang kita ya serba salah. Bicara perayaan Maulid Nabi, penceramah adalah Buya Yahya. Nunggu Buya Al-Quran dulu. Qiraatul Quran. Ustadzahnya yang meliuk-liuk suaranya. Subhanallah, kalau kita tinggal pulang nanti apa? Nah ini harus tolong diperhatikan hal-hal yang demikian ini. Upayakan para wanita-wanita yang mulia, tolong dengar ini adalah kemuliaan untukmu. Dan ini adalah kemuliaan agamamu. Wanita adalah semuanya adalah indah. Lihat, jadi Anda itu dimuliakan sampai dalam segala urusan Anda ini benar-benar perhatikan menutup aurat. Karena apa? Karena semua sekujur tubuh ini punya daya goda bagi kaum laki-laki. Jadi kalau diperintah untuk tutup pakai kerudung bukan menghinakan perempuan, bukan. Akan tapi karena dalam diri wanita itu ada daya goda. Wanita kalau keluar harus ditemani karena Anda adalah mulia. Kalau Anda baca Al-Quran pun ternyata, lihat, jangan menyuarakan Al-Quran dengan keras-keras sampai terdengar dengan suara meliuk-liuk. Ini yang harus dihadirkan hukum ini. Semoga Allah mengampuni bagi yang biasa. Dan semoga Allah menghentikan kita semua dari membaca Al-Quran di depan wanita-wanita. Semoga Allah menjaga wanita-wanita kita dari membaca Al-Quran dengan mengangkat suara, dengan lagu-lagu, kemudian di depan kaum laki-laki. Kemudian yang kedua, ada sebagian dari kita membaca Al-Quran hanya membaca Al-Quran dengan tidak adab. Bahkan ini pun kadang dilakukan oleh orang-orang yang bergelar ustadz atau tokoh ulama. Membaca Al-Quran di atas mimbar dengan gaya yang dibuat-buat. Sehingga orang-orang yang mendengar pun semuanya pada tertawa. Dan ketahuilah ini termasuk dosa menghinakan Al-Quran dan takutlah kepada Allah. Majelisnya Nabi Muhammad harus kita muliakan. Dan kabar gembira bagi orang yang sudah menghafal Al-Quran. Kabar gembira bagi orang yang sudah menghafal Al-Quran atau orang yang punya Al-Quran. Seberapa banyak pun yang Anda miliki. Ketahuilah itu kabar gembira. Karena yang bisa menjadikan hafal adalah Allah. Akan tapi lanjutkan, tidak cukup orang hanya menghafal Al-Quran. Tidak cukup orang hanya menghafal Al-Quran. Dan ketahuilah, harus Anda pahami, Allah tidak memerintahmu untuk menghafalnya. Siapa yang menyuruhmu menghafal Al-Quran? Hei, menghafal Al-Quran. Allah tidak menyuruhmu menghafal Al-Quran, akan tapi Allah menyuruhmu mengamalkan Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama, Inna Allah kunna nu'maru bi tadabburil Qur'ani wallahu yatakaffalu bihifni.
Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk merenungi Al-Quran. Dan Allah yang menjaganya. Biarpun seandainya kaum muslimin tidak ada yang menghafal Al-Quran, maka ketahuilah, Al-Quran tidak bakal rusak. Tidak akan ada yang bisa merusak. Walakinnana, akan tapi kita semua insaghalna bihifdihi, lebih sibuk menghafal Al-Quran. Watarakna tadabburahu, lalu kita meninggalkan merenungi Al-Quran. Sehingga bisa saja seorang penghafal Al-Quran karena hatinya tidak terdidik, eger-egeran saja. Musuhan, ini ada seorang hafid dengan hafid. Ini gara-gara undangan itu bisa rebutan. Karena ada laporan kepada kami, wah, jadi ahli neraka penghafal Al-Quran. Jadi ada budaya di satu tempat itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi orang menghafal Al-Quran itu biasanya untuk khataman ya. Khataman yang hilang tartilnya itu. Khataman ngebut itu. Ya kan? Khataman ngebut yang hanya beberapa belas jam. Sehingga ngebut-ngebut. Itu pun ada timnya yang lebih. Ada orang kelahiran sana. Cepat ke sana. Nanti biar grup kita yang membaca Al-Quran. Giliran kedahuluan ngedumel kamu. Ya. Giliran kedahuluan ngedumel. Akan musuhan dengan seorang hafid dengan hafid. Hafidah dengan hafidah. Dan ini kalimat-kalimat ini akan terus kami ulang-ulang. Kenapa? Di belakang sana ada pendidikan tahfidzul Quran. Kita tidak ingin anak-anak kita hanya menghafal Al-Quran. Kita tidak ingin anak-anak ini banyak penghafal Al-Quran terwati kelas dengkinya nomor 1. Bahkan mungkin kelas sombongnya dipikir kalau sudah punya Al-Quran, punya ilmu semuanya. Bisa saja Al-Quran mengutukmu, wahai penghafal Al-Quran. Bisa saja Al-Quran mengutukmu. Menghafal Al-Quran dipikir segala-galanya sampai kadang tidak mau jadi imam, jadi makmum. Kita pernah menemukan satu orang tidak pernah mau jadi makmum. Kenapa? Selalu sholat menyendiri. Karena apa? Yang jadi imam bukan penghafal Al-Quran. Lihat, hafalan Al-Qurannya menjadikan dia sombong. Jadi semua manusia rendah di bawahnya. Ketahuilah dia adalah ahli neraka yang pertama kali masuk neraka. Semoga Allah mengampuninya. Ya, wahai penghafal Al-Quran. Karena di pojok program pesantren kita ini ada pesantren tahfidzul Quran. Dan kalimat ini akan kami tegaskan terus untuk anak-anak. Lihat, kau menghafal Al-Quran belum segala-galanya. Jika kau tidak tumpangi dengan ilmu mengamalkan Al-Quran, Quran akan mengutukmu. Lihat. Dan asal tahu, wahai para kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran itu ilmu. Akan tapi jika Al-Quran itu hanya sekedar dihafal, tidak diberi alat yang lainnya, maka orang tersebut bisa saja malah terjerumus. Jadi tolong yang sudah menghafal Al-Quran, lanjutkan. Memang membaca Al-Quran saja pahala. Tetapi setan dahsyat. Menggoda hawa nafsu sehingga dengan punya hafalan Al-Quran seolah-olah sudah jadi kiai. Kiai penghafal Al-Quran. Ternyata ilmu syariat yang nggak ngerti. Ilmu adabnya tidak ada. Maka wahai anak-anakku yang lagi menghafal Al-Quran. Karena kami perhatikan ibu anak-anak kecil menghafal Al-Quran cepat sekali. Dalam beberapa waktu sekarang ada sudah 7 juz, ada 6 juz, ada 5 juz. Itu dalam waktu singkat beberapa bulan ini. Artinya diperkirakan 3 tahun yang akan 2 tahun yang akan datang banyak hafid-hafid di belakang sana. Awas anak-anakku, menghafal Al-Quran tanggung jawab besar di hadapan Allah. Lanjutkan dengan menuntut ilmu syariah. Tidak cukup kau hanya menghafal. Kau hanya menghafal Al-Quran tidak punya ilmu syariatnya. Bagaimana kau akan bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad yang tertuang di dalam Al-Quran? Karena engkau tidak paham hanya hafalan bolak-balik. Maka ada pahala insya Allah. Akan tapi ketahuilah dosa yang sangat besar bisa saja dilakukan oleh orang penghafal Al-Quran. Yaitu di saat mereka tidak mencoba untuk tahu hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan kalau sudah punya Al-Quran, itu artinya punya kunci yang paling besar untuk memahami syariat Nabi Muhammad. Luar biasa. Jadi kalau punya Al-Quran, luar biasa. Maka dari itu kita pun ada program sekolah dasar. Akan kita tekankan sisi Al-Quran. Karena kita ingin mencetak mereka menjadi kader-kader yang mumpuni, yaitu dengan dasar-dasar Al-Quran yang sangat kuat. Bukan saja penghafal Al-Quran yang ditanamkan nanti, bagaimana berusaha memahami, kemudian mengamalkan Al-Quran perlahan demi perlahan. Jadi berita hari ini adalah kabar gembira bagi orang yang menghafal Al-Quran. Apa yang kau dapat? Hafalan tok. Hafalan. Mana pengamalanmu? Masih ada kesempatan belajar fikih. Lihat, ini ciri penyakit ya. Kalau sudah orang ini, biasanya penghafal Al-Quran, kalau sudah hafal, kalau tidak ada pembimbing, itu malas belajar ilmu syariat yang lainnya.
Padahal kalau orang punya ilmu, punya hafalan Al-Quran, ini kunci untuk ilmu yang lainnya. Menghafal ilmu yang lain gampang, belajar yang lain gampang. Cuman ya gitu, dia tertipu dengan hafalannya. Lihat, paling malesnya belajar itu menghafal Al-Quran. Coba. Kalau sudah hafal Al-Quran, paling malas belajar fikih, belajar ini. Dia selalu pakai ilmu paling hebat adalah ilmu Al-Quran. Selagi orang punya hafalan Al-Quran, sudah punya ilmu yang paling banyak. Iya, kalau tidak paham. Jadi banyak penghafal Al-Quran mandek di situ. Semestinya dia melanjutkan ilmu yang lainnya. Ayo syariat, ayo ilmu dakwah, ayo ilmu membersihkan hati. Waduh, luar biasa. Kenapa? Dia sudah punya kuncinya. Jadi kami himbau yang sudah punya hafalan Al-Quran, yuk dilanjutkan. Jangan hanya berhenti kepada hafalan. Dan ini memang kalau dicermati dan diamati, biasanya penghafal Al-Quran itu adalah sudah berhenti. Kalau menghafal Al-Quran sudah selesai. Padahal harus Anda syukuri, wahai penghafal Al-Quran, Anda punya kunci yang paling hebat untuk menjadi ulama. Jangan sia-siakan waktumu, jangan. Bahkan kita pengen bahwasanya ada penghafal Al-Quran yang ingin rajin belajar ilmu syariat, fikih dan seterusnya. Cuman rata-rata ada ibu-ibu. Kenapa ibu? Masya Allah, ibu in majelis Al-Quran, ibu selalu ada dari arah yang sama. Setiap pengajian ibu itu saja, dan ibunya tidak berubah. Jadi ada setiap pengajian dari arah yang sama, ibu berbicara terus. Jadi itu ada laporan ganggu di kiri kanannya ibu. Ibu nanti dibenci oleh kiri kanannya ibu. Ibu jangan ngomong. Jadi dari arah yang sama. Jadi tidak usah ngomong ya. Jadi dari arah yang sama, ibu-ibu ngomong, nanti temennya pada tidak senang ibu, karena ganggu. Ada laporan, Buya tolong diingatkan, ada ibu selalu ngomong. Dan betul, hari kemarin sudah kita ingatkan waktu kita bicara Rasulullah, dari arah yang sama. Sudah tidak usah diiyai, diam saja, insya Allah beres ya. Ini insya Allah beres. Jadi lalang ini karena ini mengganggu yang lainnya. Ini majelis mulia, majelis Al-Quran. Nah, masih ada lagi. Ibu, baru diomongi masih ibu ngomong lagi, ibu. Ibu yang baik. Ada satu. Dan orangnya tidak berbeda, Bapak. Kita doakan semoga dapat hidayah. Kalau tidak akan dikutuk di majelis ini dia nanti. Karena dia ganggu orang lain. Kita doakan semoga ibu itu sadar. Semoga sadar. Karena sudah berulang-ulang ada yang ngadu. Ibu satu-satu itu terus aja. Jadi tidak ada baiknya nanti hadir ke tempat ini kalau seperti itu. Sementara yang lain diam, yang lain bahkan waktu cerita Nabi nangis, dianya ngobrol. Yang semuanya pada sentuh, dia mengobrol. Karena dia hatinya tidak hadir. Ya, ibu ada. Jadi dari tempat yang sama, dari area yang sama, orangnya sama, terus jadi kebiasaan. Makanya harus ditegaskan semacam ini, biar ibu yang biasanya ngobrol itu langsung nanti masuk surga tanpa hisab. Baik, jadi itulah wahai para penghafal Al-Quran. Anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran, tolong ditegaskan. Jangan tertipu dengan Al-Quranmu. Al-Quran itu akan menolongmu kalau engkau tidak tertipu. Dan memang banyak kalau sudah menghafal Al-Quran, paling susah diajak belajar. Kadang-kadang ilmu-ilmu yang lain hanya selingan. Ilmu yang lainnya hanya selingan. Bukan menjadi tujuan. Sementara kalau para ulama-ulama terdahulu menghafal Al-Quran di masa kecil, setelah itu belajar ilmu syariat. Sehingga seorang fakih yang hafid Al-Quran, seorang ini bukan seorang hafid saja. Kan ada hafid saja. Sudah hafid saja merasa alim lagi. Ini musibah. Jadi rata-rata termasuk waktu kami sekolah itu, ternyata teman-teman itu menghafal Al-Quran di usia 9 tahun, 11 tahun. Tapi bukan setelah hafal Al-Quran langsung jadi ustadz kiai menghafal Al-Quran, tidak. Jadi duduk di majelis penuntut ilmu sampai menjadi alim. Inilah cambuk bagi penghafal Al-Quran. Jangan katakan umur saya sudah 32 tahun. 32 itu masih mungkin belajar 4 tahun ilmu syariat dengan serius bisa menjadi ustadz fakih. Nah, kita perlu itu hafid-hafid yang seperti itu. Belajar ilmu yang sesungguhnya. Lagi-lagi belajarnya selingan lagi.
Anda sudah punya kunci, wahai penghafal Al-Quran, syukuri. Anda sudah punya kunci yang luar biasa. Ayo, sudah punya hafalan. Umurmu berapa? 40 tahun. Abdullah ibn Mas'ud belajar mulai 40 tahun. Ibnu Hazm belajar mulai umur 30 tahun. Belajar agama mulai umur 30 tahun. Lihat. Dan belum menghafal Al-Quran. Setelah 30 tahun, baru menghafal Al-Quran 2 tahun. Setelah itu, menghafal ilmu syariat yang lainnya. Dan mereka menganggap bahasanya, kunci untuk alim adalah dengan Al-Quran. Makanya belajar Al-Quran dulu, hafalkan dulu. Tapi bukan hanya sampai di batas Al-Quran. Hati-hati ya. Anak-anakku ini terus kami ingatkan, semoga ini jadi pegangan buat anak-anak yang menghafal Al-Quran. Sebab di Al-Bahjah ini ada pojok program tahfidul Quran hanya untuk anak kecil. Anak gede nggak boleh menghafal Al-Quran. Anak gede menghafal ayat-ayat pendek dan Al-Quran mungkin surat-surat khusus ya. Atau paling-paling ya ayatul ahkam itu saja. Karena kalau sudah umur 15 ke atas sudah waktunya tadabbur untuk merenungi Al-Quran. Untuk membenahi akhlak dan hatinya. Tapi kalau masih anak-anak punya kesempatan menghafal Al-Quran. Jadi kita target usia SMP, mereka sudah selesai Al-Quran. Apakah usia SMP itu maksudnya 11 tahun? Kita ingin 12 tahun mereka selesai Al-Quran. 13 tahun selesai Al-Quran. 14 tahun selesai Al-Quran. 15 tahun paling akhir, karena umumnya usia balik adalah sampai derajat itu. Baru nanti 15 ke atas usia tadabbur. Tidak ada program menghafal Al-Quran. Dan ini harus, program semacam ini harus ada dijelaskan. Nah, kalau sudah umur tua menghafal Al-Quran, apa tidak boleh? Ya boleh-boleh saja. Akan tapi lebih penting Anda membenahi hati dan amal. Umur 30 tahun, umur 25 tahun mau menghafal Al-Quran, lihat. Iya, kalau bisa cepat sudah mikir nikah, mikir anak, mikir itu. Sekarang lebih penting dia membenahi hati. Kalau pengen membaca tadabbur saja, baca Al-Quran. Ayat demi ayat direnungi, lalu diamalkan. Ayat demi ayat direnungi, diamalkan. Itu lebih tepat untuk orang usia semacam itu. Apalagi yang sudah usianya tua. 40 haruskah? Mungkinkah aku menghafal Al-Quran? Mungkin Allah Maha Kuasa menjadikan kau menghafal Al-Quran. Akan tapi sekarang tugasmu sudah dekat. Waktumu sudah akhir, dekat. Jadi dia tinggal sekarang ini, yuk memperbanyak amal, tadabbur, membaca Al-Quran, diulang-ulang. Allah, itu luar biasa. Ini jadi pengarahan di pesantren ini bagi anak-anak saja menghafal Al-Quran. Ada beberapa orang sudah usianya 17 tahun datang untuk menghafal Al-Quran. Tidak. Belajar ilmu syariat, untuk belajar ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu kenal Allah, ilmu kenal Rasulullah, itu baik. Tapi kalau sudah menghafal Al-Quran, biarpun umurnya 30 tahun, kami himbau, ayo ilmu, belajar ilmu syariat yang serius, wakafkan waktumu, ayo. Bahkan kita perlu program, kita perlu kalau ada 20 hafid masuk ke tempat ini, akan kita beri undangkan guru dan sebagainya. Ayo, seorang hafid yang punya fikih hebat, seorang fakih yang punya orang hafid yang punya ini, ayo. Kita siap untuk itu. Tidak ingin kita bahasanya. Mereka hanya, ini cemburu maksud kami. Kecemburuan kami, karena di Indonesia itu penghafal Al-Quran ribuan. Ribuan, bukan jutaan, penghafal Al-Quran. Kami ingin penghafal-penghafal Al-Quran itu tergerak untuk memahami ilmu yang lainnya. Dan Alhamdulillah sudah ada. Cuman lebih banyak mereka itu lebih puas dengan hafalannya sendiri. Sehingga sibuk di kampungnya hanya Al-Quran saja. Sehingga lihat, urusan syariat tidak berjalan di rumahnya. Anaknya pun bajunya katok pendek perempuan. Kemudian keluar masuk tidak. Akhirnya tidak menjalankan syariat di dalam rumahnya. Karena apa? Ilmunya ilmu menghafal Al-Quran. Bukan ilmu Al-Quran.